Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah aku kelas 4 ya. Sabal khair, subahan nur. Kaifa halukum? Ana bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah segala puji milik Allah, salawat semoga Rasulullah. Sebelum kita belajar kita baca Fatihah. Semoga memberkahi pertemuan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Azim. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI. PAI. Kita akan bahas memperkuat ya. Belajar kita adalah dengan mengetahui iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, mengetahui tujuannya adalah satu, mengetahui nama-nama Rasul Allah. Mengetahui nama-nama Rasul Allah. Sehat semua ya? Lupa saya nanyain sehat semua. Jangan lupa sarapan. Hanya menguatkan, sarapan itu menguatkan tubuh, jangan hanya harapan. Ya, saya sehat semua ya, alhamdulillah. Mengetahui nama-nama Rasul Allah. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, mengetahui Rasul-Rasul ulul azmi. Yang keempat, mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Yang kelima adalah meneladani sifat-sifat terpuji mereka. Pengertian dari awal. Pengertian iman kepada Rasul Allah itu arti percaya. Iman itu percaya. Meyakini. Meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu utusannya Allah. Dan yakin bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada dan diperintahkan. Yakin hati kita. Mentok. Yakin dan yakin bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada dan diperintahkan untuk apa? Untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Ya. Nah, cara mewujudkannya. Cara mewujudkan iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan kita ini dengan 3 cara. Yang pertama kita apa? Menaati ajarannya yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, mengambil hikmah atau kisah-kisah, mengambil hikmah, mengambil intisari dari cerita kehidupan para Rasul. Ya, cari tuh, kita cari hikmahnya apa ini? Menurut Nabi Adam. Oh, berarti ilmu pengetahuan. Nabi Nuh, oh berarti kesabaran, ya. Nabi Ibrahim berarti pengorbanan. Itu kan ada kisah-kisah itu. Ibrahim kan anaknya dikorbankan, berarti pengorbanan. Nuh sabar dicaci maki bikin perahu. Nabi Adam ilmu, ya kan? Juga pertaubatan. Ada bertaubat itu luar biasa. Muhammad lengkap semua, sallallahu alaihi wasallam. Ya itu nabi kita yang seluruh hidupnya adalah contoh datang buat kita semua. Yang ketiga, meneladani ketaatan para rasul. Ya, taati teladan ketaatannya, meneladani ketaatan para rasul kepada Allah dan sifat-sifat terpuji mereka. Sifat-sifat yang mulia dari mereka. Kita teladani itu. Kita aplikasikan dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Mas, selanjutnya. Selanjutnya adalah kita wajib mengetahui nama-nama Rasul Allah yang 25. Wajib nih. Wajib hukumnya. Wajib mengetahui, wajib menghafalkan di otak kita. Masa orang Islam nggak tahu? Siapa nomor satu? Nabi Adam. Dua, gelap. Masa Allah gelap terang begini? Hah? Main TikTok doang bisa. Ya, main TikTok, Blackpink, ping, ping, pong. Aduh, ya. Dihafalkan. Nggak apa-apa di Saat TikTok ada gitu lah. boleh itu ya, apa namanya di aplikasi apa di ituin tuh, di bikin packingnya tuh. Tapi TikTok TikTok Nabi, nama-nama Nabi boleh boleh biar cepat hafal. Adam Idris Nuh tuh apa TikTokin ya kan luar biasa itu ya. Yang wajib diketahui dan wajib kita imani ya. Ingat tuh Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah. Yang pertama Adam, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam anak damai. Bukan. Dua Nabi Idris. Ya, tiga Nabi Nuh. Empat Nabi Hud. Nabi Saleh. Ibrahim. Lut. Ismail. Ishaq. Ya'ub. Yusuf. Ayub. Zulkifli. Syu'ib. Musa. Harun. Daud. Sulaiman. Ilyasa. Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad ya dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan tuh syairnya
Kalau saya ngapalin syairnya aja tuh. Jadi cepet apalnya. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaku kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tadha Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawuda Sulaimanu taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Khatimun Da'ghaya. Lanjutnya. Ya, Rasul-Rasul Allah itu memiliki 4 sifat. Yang wajib dan yang mustahil. 4 sifat ini yang mesti kita teladani, kita contohi, kita ikuti. Ya, yang pertama siddiq. Siddiq. Benar. Jujur. Ya, yang kedua amanah, dapat dipercaya. Rasul nggak pernah bohong. Yang amanah, Rasul suruh amanah, suruh kasih wahyu ya wahyu. Masa dikurangin wahyunya? Jangan semua ayatnya. Harus 10 cuma 3. Enggak, dapat dipercaya, emang korupsi. Yang ketiga tabligh, menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Ya kan Allah menyampaikan pada malaikat Jibril, lalu menyampaikan pada Rasul, pada Nabi Muhammad ya, wahyu. Ya itu namanya wahyu, yang diberikan wahyu, diberikan petunjuk dari Allah. Untuk apa? Untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Tabligh. Tabligh menyampaikan. Ya, yang keempat fatonah, cerdas. Setiap rasul pasti cerdas, nggak mungkin bodoh, ya kan? Lagi lawanannya pun 4. Sifat mustahil bagi rasul ada 4 lawanannya. Sifat mustahil bagi rasul ada 4. 1 kizib, dusta, bohong. 2 khianat, lawanannya amanah, khianat. Sidik lawanannya kizib, dusta. Amanah lawanannya khianat. Nah, yang ketiga, lawannya tabligh menyampaikan, sifat mustahilnya kitman. Faktornya cerdas, sifat mustahilnya baladah, bodoh ya. Jadi ada wajib, ada mustahil ya. Semoga dapat dipahami nih, gampang sekali memahaminya. Dalam Rasul-Rasul Allah itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, ulul yang memiliki. Yang memiliki, ulul itu memiliki. Azmi itu kesabaran. Ul azmi itu nama-nama Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang tidak dapat ditandingi kesabarannya. Kesabarannya ini 5 orang Nabi Rasul Ul Azmi. Rasul Ul Azmi yang 5 orang ini. Apa tadi Ul Azmi? Memiliki kesabaran yang luar biasa. Betul. Memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang tidak dapat ditandingi. Ya, sabarnya mereka. Ada 5. 1 Nuh. Nuh sabarnya luar biasa ujiannya. Padang panas bikin perahu besar. Bahkan anaknya tidak mau ikut. Bayangkan tuh sabarnya. Ibrahim sabarnya luar biasa. Apa itu anaknya Ismail, Nabi Ismail disembelih. Pengorbanannya, kesabaran luar biasa itu. Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam melawan siapa? Sabarnya tuh melawan ayah angkatnya itu Firaun. Laknatullah alaih. Masya Allah luar biasa itu sabarnya itu. Isa sabar bagaimana difitnah, dicaci maki sebagai anak haram jadah, anak perzinahan. Lantaran karena ibunya lahir tanpa seorang ayah. Dan itu adalah kemauan Allah. Yang kelima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat sabar, yang sudah kita tahulah sejarahnya, yang dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran unta, namun yang terucap dari lidahnya yang mulia bukan cacian, bukan hinaan, namun yang ada adalah doa-doa kebaikan untuk mereka yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita perbedaan Nabi dan Rasul beda. Nabi pakai N, Rasul pakai R. Bukan begitu. Ya, Nabi 4 huruf, Rasul 5 huruf. Bukan itu mana TK ya. Nabi dan Rasul ada berbedanya. Nabi itu orang laki-laki yang diberikan kelebihan, diberikan wahyu oleh Allah. Hanya untuk diri sendiri dan tidak disampaikan untuk umatnya. Jadi untuk pribadi individu itu Nabi itu. Nabi. Nah, yang kedua Nabi itu belum tentu Rasul. Belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti seorang Nabi. Yang ketiga memiliki 3 sifat doang kalau Nabi. Sidik, amanah, fatona. Apa yang ada? Pinter. Ada apa tuh? Oh iya bagus tuh. Tahu ya. Apa namanya?
Tablik. Nah, bagus tuh nggak ada tablik ya. Yang selanjutnya adalah bertugas untuk diri sendiri. Hanya untuk diri sendiri bertugas ini. Jadi ilmunya untuk diri sendiri doang, individu. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki umat. Nggak punya umat. Nabi sendirian. Contohnya Nabi Sis. Nabi Sis. Nah, anak Nabi Nuh tapi Nabi Sis itu Nabi. Nabi Khidir. Nabi yang menguasai lautan tuh. Nabi Khidir itu. Ya, itu Nabi itu kan nggak punya umat. Nabi Khidir, contoh tuh Nabi Khidir, Nabi Sis, ya itu contohnya Nabi Sis. Nah, Nabi Nuh, tuh cucu Nabi Nuh tuh Nabi Sis. Ya, lagi Nabi Khidir, Nabi yang guru Nabi Musa tuh banyak sangat panjang kalau ceritakan. Ya, yang kedua Rasul apa tuh Rasul? Rasul laki-laki kan ya? Tuh nggak ada Nabi yang perempuan. Kok nggak boleh Pak? Iya nggak boleh. Apa hati? Nabi hari ini menyampaikan wahyu karena lagi datang bulan atau haid kan jelek ya. Jadi jelek masa datang bulan. Laki-laki yang diberi oleh Allah wahyu untuk diri sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Tuh Rasul namanya. Yang kedua Rasul pasti Nabi. Nabi belum terus. Rasul yang keempat ada 4 sifatnya yang wajib. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah ingat, jangan butonah. Yang keempat selanjutnya adalah keempat mendapatkan wahyu dari sendiri dan menyampaikan pada umatnya. Yang kelima terakhir adalah wajib diketahui ada 5 ya, ada 25 nabi nih yang wajib kita ketahui. 5 nabi dan rasul. Jadi kan rasul pasti nabi. Tapi belum terus rasul. Selanjutnya persamaannya apa? Jadi persamaannya dong sama. Sama-sama laki-laki, emen, kuat. Yang kedua dapat wahyu. Dapat wahyu sama wahyu dikasih perantara malaikat Jibril. Ya, yang ketiga mengesahkan Allah sama bertauhid kepada Allah. Yang keempat maksum terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Yang kelima adalah makan, minum. Biasa Nabi sama Nabi. Nabi itu kan manusia juga. Makan, minum, menikah, berkeluarga, bekerja. Seperti manusia biasa. Itulah Nabi dan Rasul. Ya, persamaannya. Selanjutnya, kesimpulan. Oh, kesimpulan aja deh. Kesimpulan ini cepet ya. Oh iya udah 12 menit, udah 15 menit lama kalau mau cerita panjang. Tapi saya akan singkat-singkat aja. Kesimpulannya kita mesti mencontoh, meneladani segala sifat-sifat terpuji pada diri Nabi dan Rasul. Dengan cara apa? Membaca sejarah hidup mereka dan menerapkan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terapkan tuh. Bagaimana sabar Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dicaci maki di Taif, datang mau berdakwah, dilempari batu. Nih, lagi ini sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, lahir Nabi ini. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu, kita teladan itu. Sifat sabarnya, sifat kasih sayangnya, sifat memaafkannya, sifat-sifat yang terpuji, yang mesti kita sebagai umat mengikuti. Jadi kalau ada orang-orang jahat, doakan mereka, jangan dilaknat ya. Insya Allah itu semua akan menjadikan hidup kita mulia di akhirat. Nah, sekarang soal satu, jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Ah, beda tuh apa tuh? Apakah Nabi, apakah Rasul? Jelaskan pengertiannya. Yang kedua, sebutkan 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ya, 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul 4. 4. Wajib 4, mustahil 4. Yang ketiga, sebutkan 5 Nabi ulul azmi. Dan pengertiannya ul azmi, apa itu ul azmi? Manhum ul azmi. Ya, apakah itu pengertian ulul azmi? Dan sebutkan 5 Nabi ulul azmi. Tadi sudah terangkan semua, jelaskan. Yang keempat, tuliskan nama-nama Nabi. 25 Nabi atau tuliskan tuh semua dari Adam sampai terus sebutin ya. Ditulis. Yang kelima, bagaimana cara kita mewujudkan iman kita kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana cara kita? Mudah. Sudah diterangkan kan ada 3 cara kan? Ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang futuhal arifin. Ilmu yang futuhal arifin. Soalnya dikumpulin. Kumpulin apa ya? Tugasnya dikumpulin di mana? Tugasnya kumpulin di buku tulis. Gimana sih? Di buku tulis lalu difotokan. Ya. Atau di lewat WA ya.
Tuh, potong.